Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Shalom Victorious Family. Kiranya kita semua sehat. Kiranya kita semua mengalami berkat Tuhan hari-hari ini. Dan tetap sehat, tetap semangat dalam anugerah Tuhan Yesus yang limpah. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi saksi Kristus. Ya. Di saat ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada umat manusia, kepada seluruh murid-muridnya. Dan perlu kita mulai mengkaji ulang kekristenan kita, mulai merenungkan kembali kekristenan kita, karena pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara memiliki tujuan besar, memiliki misi dan visi besar. Apakah itu? Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Menarik sekali ayat ini. Ada bagian yang mengatakan tentang kamu akan menjadi saksiku. Inilah panggilan mulia kita, kekasih Tuhan. Menjadi saksi Tuhan tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saudara menjadi berarti, menjadi diberkati Tuhan luar biasa. Dunia sedang menanti kesaksian saudara. Dunia sedang ingin melihat hidup saudara yang berubah karena saudara mempercayai Kristus, karena Roh Kudus menjamah hidup saudara. Orang lain ingin melihatnya. Apakah ketika saya dan saudara mengalami Tuhan, itu terjadi perubahan signifikan? Dari orang salah menjadi orang saleh. Dari pendosa menjadi pendoa. Ini yang orang lain ingin lihat. Apakah kekristenan kita hidup menjadi saksi Tuhan yang baik? Ini yang sedang Tuhan dan dunia ingin saksikan. Sekali lagi saya mau ingatkan kembali kepada kita semua bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara itu tujuan mulianya adalah supaya kita menjadi saksi buat orang lain tentang bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan saya dan saudara, memberkati saya dan saudara, mengubahkan hidup saya dan saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami semua itu? Apakah kita sudah menunjukkan kepada dunia bagaimana hidup saudara berubah? Pekerjaan Roh Kudus bukan hanya sekedar dibatasi dengan bahasa Roh Kudus, dibatasi dengan bahasa lidah. Bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Bukan hanya itu. Tetapi tujuan mulia yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita hari ini adalah ketika Roh Kudus turun kepada kita, hidup saudara berubah. Karakter saudara berubah. Makin hari makin baik. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Hidup saudara berbuah. Hidup saudara menjadi berkat. Hidup saudara menjadi orang-orang yang berubah. Itu tujuan awal dari pekerjaan Roh Kudus. Supaya saudara menjadi saksi yang efektif. Menjadi saksi Injil yang efektif. Luar biasa. Saya rindu hidup saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami pekerjaan Roh Kudus. Dambakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Nantikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan
Buktikan kepada dunia, buktikan kepada Tuhan, buktikan kepada orang-orang di sekitar saudara bahwa hidup saudara diberkati Tuhan luar biasa melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberkati kita. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kekuatan, kemampuan untuk menjadi manusia yang baru, untuk menjadi manusia yang berubah, untuk menjadi manusia yang berbuah, menjadi berkat buat orang lain, menjadi jawaban buat orang lain. Hidup sudah diselamatkan, hidup sudah diberkati Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sukses luar biasa, bahagia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.